في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومواله. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ada ungkapan indah tentang bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Al-Quran kas-sahib. Al-Quran itu seperti sahabat. Kullama talatis suhbatuh, selama persahabatan itu berjalan dengan panjang, urifa asraruhu, maka akan diketahui rahasia-rahasianya. Semakin banyak dia berteman, semakin banyak dia berinteraksi, akan banyak rahasia yang akan diketahui. Fasahibu, karena sesungguhnya sahabat itu la yu'ti, tidak akan memberikan limay yujalisuhu, bagi siapapun yang duduk dengannya, summa yansarif, lalu kemudian dia pergi begitu saja, atau duduknya hanya sebentar. Maka pola hubungan kita dengan Al-Quran demikian. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, maka semakin banyak pula rahasia-rahasia yang akan didapatkan. Tentunya rahasia itu adalah kebahagiaan di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadikan siapapun mulia dengannya. Al-Quran akan memberikan rahasia kebahagiaannya kepada siapapun yang membacanya, dekat dengannya, menghafalnya, memahaminya, apalagi sampai menjadikannya sebagai sahabat. Kita boleh jadi murid atau kita boleh jadi guru. Kita boleh memilih keduanya. Tetapi ingat, menjadi murid, jika ingin menjadi murid terbaik, maka belajarlah Al-Quran. Menjadi guru, ingin menjadi guru yang terbaik, maka ajarkan Al-Quran. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Di sisi yang lain, di mana Al-Quran akan menjadikan posisi seorang menjadi terbaik, dan itu jaminan Rasulullah SAW bagi siapa yang terlibat dalam ta'lim Al-Quran, baik mengajarkan atau menjadi murid atau yang diajarkan. Di sisi yang lain, Al-Quran akan mengangkat derajat seseorang. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwamun. Sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan kitab ini satu kaum, wa yadha'u bihi akharin. Tetapi Allah juga akan merendahkan kaum yang lainnya. Itu artinya jaminan dari Rasulullah SAW, siapa yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedudukannya, maka dia harus dekat dengan Al-Quran. Di dalam hadis yang lain Rasulullah juga menyebutkan bahwa Al-Quran wal Quran hujjatun laka aw alaik. Al-Quran itu menjadi hujjah bagimu, pembelamu, atau menjadikan kamu sengsara. Karenanya tidak ada pilihan lain bagi orang-orang yang beriman untuk senantiasa berdekat-dekatan dengan Al-Quran, senantiasa bermesraan dengan Al-Quran. Barangkali selama ini Al-Quran belum memberikan dampak kepada kita semua, maka itu mungkin bagian dari jawaban karena kita belum terlalu dekat dengan Al-Quran. Kemudian dampak Al-Quran yang sangat dirasakan dan dahsyatnya adalah ketika nanti pada hari kiamat, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada siapapun yang membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan menjadi syafaat kepada siapapun yang membacanya. Dan di bulan Ramadan ini kita harus benar-benar dekat dengan Al-Quran, karena ternyata kesibukan Rasulullah SAW hari-harinya, malam-malamnya di bulan Ramadan, beliau membaca Al-Quran. Dan malaikat Jibril menjumpai Rasulullah SAW wa yudarisuhul Quran, sebagaimana riwayat Aisyah. Dan malaikat Jibril menjumpai Rasulullah SAW dan mengajarkan Al-Quran, mengevaluasi bacaan Rasulullah SAW, mengevaluasi hafalan Rasulullah SAW. Dan ternyata
Al-Quran dan puasa ini itu bukan hanya pasangan di dunia, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan ini, tetapi juga keduanya akan berpasangan nanti di hari kiamat, di mana keduanya akan sama-sama memberikan syafaat kepada siapapun yang membaca dan berpuasa. Al-Quran wasyam yashfa'an yaumal qiyamah. Al-Quran dan puasa sama-sama memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa akan berkata, ya Rabb, mana'tuhu 'anit ta'am wasyahawat. Ya Allah, aku melarangnya dari makan dan syahwat. Fasyaffi'ni fih, maka berikan aku kesempatan untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Wa yaqulul Quran, dan Al-Quran berkata, ya Rabb, mana'tuhu 'anin naum. Saya yang melarangnya untuk tidur di malam hari. Dia yang membacaku, ya Allah. Fasyaffi'ni fih, maka berikanlah izin kepadaku untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Fayashfa'an, maka keduanya sama-sama diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada siapapun yang berpuasa dan siapapun yang membaca Al-Quran. Karena itulah, kalau di luar Ramadan kita kemudian mendapatkan pengetahuan bahwa siapapun yang membaca Al-Quran akan mendapatkan 10 pahala setiap hurufnya, maka di bulan Ramadan ini kita juga mengenal bahwa pahala itu akan dilipat gandakan. Maka jangan buang waktu-waktu kita dengan sia-sia. Gunakan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Berinteraksilah dengan Al-Quran, berupaya memahami. Siapa yang mahir membaca Al-Quran, maka dia nanti akan bersama rombongan para malaikat. Tetapi siapa yang terus berupaya membacanya, wa yatata'ta wa huwa alaihi syakun, dia kesulitan terbata-bata untuk membacanya, falahu ajran, maka bagi orang itu tetap mendapatkan 2 pahala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, baik dengan membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, memahaminya, bahkan jika bisa bersahabat benar-benar dengan Al-Quran. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.